karyawan bank ketahuan bikin kartu kredit fiktif, mulai dari tanda tangan dipalsuin, data nasabah dipakai tanpa izin, sampai kartu selfie dicomot lagi. Ini dia kasus antara Citibank dan karyawannya Tamrin. Di satu sisi ada Citibank, sebuah bank asing yang berkedudukan di Jakarta dan diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan di sisi lain ada Tamrin, seorang karyawan yang sudah bekerja di Citibank sejak tahun 2015 sebagai Direct Sales Representative. Kejadian ini bermula sejak bulan September tahun 2022. Tamrin diduga menyalahgunakan data nasabah pribadi seolah-olah pengajuan itu sah. Penemuan ini pertama kali ditemukan oleh tim Fraud Operation serta diperkuat oleh tim Citi Security and Investigative Service. Saat diperiksa, Tamrin tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Dari sinilah tim Citibank mulai mencurigai Tamrin sebagai pelanggaran yang berat. Kemudian, tim Citibank membebas tugaskan Tamrin pada 31 Mei tahun 2023, tapi tetap membayarnya gaji. Namun, dalam perundingan bipartit, Tamrin memang mengakui kesalahannya, tapi dia tidak menerima kompensasi yang ditawarkan. Kasus ini pun berlanjut sampai mediasi di Jakarta Selatan. Mediator menegaskan bahwa PHK ini sah, namun kompensasi yang dibayarkan seharusnya lebih besar kepada Tamrin. Citibank tentu saja menolak. Ia beranggapan bahwa Tamrin telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga hanya bisa mendapatkan kompensasi minimal sebesar 2,3 juta sebagai pengganti hak. Sesuai peraturan nomor 57 ayat 4 PKB dan PP nomor 35 tahun 2021, PHK dengan alasan mendesak hanya mewajibkan untuk uang pengganti hak, bukan uang pesangon ataupun uang semasa bekerja. Yang terakhir, Citibank telah melakukan upah proses selama 6 bulan sebesar 1 juta sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2015. Yang parahnya lagi, terduga tidak langsung mengakui perbuatannya loh. Nah, dalam hal ini, dikarenakan kasus ini tidak dapat diselesaikan secara mediasi, sehingga penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima gugatan dari si penggugat. Nah, kemudian si penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, dalam Mahkamah Agung, keputusan dari Majelis Mahkamah Agung bahwasannya Majelis Hakim berkeputusan untuk menerima permohonan dari si pemohon, yaitu si penggugat itu sendiri. Nah, kenapa permohonan dari si penggugat itu diterima? Dikarenakan pemohon telah menunjukkan bukti-bukti yang jelas. Nah, sedangkan si termohon tidak dapat membela atas dirinya sendiri. Nah, kalau menurut aku sendiri sih guys, keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan keputusan dari Mahkamah Agung yakni dapat menyelesaikan penyelesaian dengan cepat mengenai perselisihan industrial. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta dan juga keputusan dari Mahkamah Agung? Komen di bawah ya.